Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Arik Kurniawan dalam pembahasan pembuatan soal PAT berbasis komputer untuk kelas 8 SMP Al-Ittihad. Baik Bapak Ibu guru SMP Al-Ittihad, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas bagaimana pembuatan soal dengan menggunakan template soal Excel. Jadi di sini saya akan mencoba memberikan alternatif bagi Bapak Ibu yang memiliki kendala dalam membuat soal melalui langsung di webnya. Nah, jadi di sini menggunakan format Excel. Nanti saya akan kirimkan template soal Excel-nya ke grup. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja di sini saya sudah siapkan. Nah, di sini saya akan membuat dua soal saja. Yang pertama, nah di sini ada jenis soal, yaitu jenis soal ini yaitu nanti Bapak Ibu dibiarkan saja ini satu karena ini pilihan ganda gitu. Kemudian kategorinya yaitu silakan Bapak Ibu dipilih saja ini sesuai kategori soal Bapak Ibu yang dibuat. Satu yaitu mudah, kemudian dua sedang, dan yang ketiga yaitu sulit. Kemudian Bapak Ibu di sini acak di sini. Nah, jadi soalnya itu diacak gitu Bapak Ibu. Jadi ketika ada soal yang harus menyusun, maka Bapak Ibu jangan pilih soal ini acak, tapi nanti soalnya pilih yang tidak acak gitu ya. Soalnya nanti soal yang muncul di siswa itu tampilnya cuman satu soal. Jadi tidak bisa kita memberikan pertanyaan bahwa kalimat di atas, misalnya cerita di atas adalah, nah itu tidak ada nanti misalnya soal pada nomor sekian maka apa misalnya seperti itu tidak bisa Bapak Ibu untuk di sini, karena nanti yang muncul soal pada siswa itu satu-satu gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Di sini nomor satu contoh saya buat nomor satu ini. Misalnya siapakah aku misalnya. Kemudian jawabannya atau pilihan gandanya yaitu manusia, B-nya yaitu hewan, kemudian C-nya itu jin, kemudian D-nya itu malaikat. Terus yang jawab 5 ini dikosongkan saja karena ini kita tidak sampai ke E, maka diabaikan. Kemudian audio abaikan, kemudian video, gambar dikosongkan saja kalau memang tidak ada gambar. Nah di sini nomor satu ini saya berikan contoh untuk yang teks saja. Kemudian opsi jawabannya yaitu diacak ya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya berikan contoh yang kedua yaitu soal gambar. Nah, di sini saya ketikkan terlebih dahulu pertanyaan gambarnya seperti apa. Misalnya, aku ini apa? Kemudian pilihan gandanya yaitu mouse, CPU, keyboard, sama prosesor. Nah, di sini Bapak Ibu silakan ketikkan nama file
gambarnya. Jadi Bapak Ibu sudah siapkan gambarnya. Nah, di sini saya sudah siapkan gambarnya, yaitu namanya yaitu processors ya. Kemudian Bapak Ibu juga harus tahu file ekstensi atau tipe gambarnya ini apa gitu. Cara melihatnya Bapak Ibu silahkan tinggal ke menu view, kemudian detail ya. Bisa klik kanan di area yang kosong, kemudian view, kemudian detail, atau bisa di menu di sini view, kemudian pilih detail. Nah, di sini muncul di sini bahwa prosesor itu tipe filenya atau ekstensinya itu JPEG ya atau JPG. Nah, jadi Bapak Ibu nanti di sini diketikkan di sini processors.jpg. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya tipe ekstensinya PNG, maka Bapak Ibu nanti di sini .png gitu. Nah, kemudian ini kunci jawabannya apa? Tadi kunci jawabannya yang 4 misalnya, yang jawab 4 berarti di sini nanti diketikkan 4. Kemudian acak opsi jawabnya atau pilihan gandanya diacak atau tidak. Nah, di sini saya memilih untuk tidak diacak misalnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana cara pilihan gandanya itu bergambar. Nah, sama saja Bapak Ibu, nanti misalnya soalnya berbentuk teks, kemudian pilihan gandanya gambar, maka gambar untuk pilihan gandanya atau nama file gambar pilihan gandanya di sini Bapak Ibu diketikkan, misalnya di file jawab 1 ini mouse.jpg. Nah, yang jawab 1 Bapak Ibu silahkan dikosongkan seperti ini. File jawab 2 misalnya tadi cpu.png misalnya. Kemudian keyboard.jpg misalnya seperti itu, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, jadi jika pilihan gandanya gambar, maka diisinya di file jawab. Nah, seperti ini, file jawab 1, file jawab 2, file jawab 3. Oke, saya kembalikan. Seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah, nanti kalau memang sudah sampai 30 soal, nah Bapak Ibu silahkan save. Ataupun di save as untuk mengganti namanya, silahkan boleh. Setelah selesai, Bapak Ibu silahkan pergi kembali ke halaman websitenya. Nah, kemudian kalau memang Bapak Ibu belum buat bank soal, maka dibuat dulu bank soalnya. Nah, ketika di sini sudah ada membuat bank soal, maka di sini Bapak Ibu, contoh di sini saya akan mengupload ke pelajaran TIK. Nah, di sini Bapak Ibu silakan diklik untuk mengupload file Excel yang tadi sudah dibuat. Saya klik. Nah, kemudian pilih soal Excel yang tadi, silahkan diklik di sini. Tadi saya sudah simpan yaitu di desktop. Nah, ini soal mapel TIK. Open, kemudian saya klik import. Silahkan Bapak Ibu diklik importnya. Nah, setelah diimpor nanti akan muncul seperti ini, proses update database bank complete. Nah, nanti di sini terlihat jumlah data yang sukses diimport yaitu 2 soal. Nah, tadi kan saya buat 2 soal. Nah, kita cek. Nah, sudah ya, sudah masuk 2. Kemudian kita lihat lagi. Nah, kita lihat di sini tadi nomor 1 siapakah aku? Kita lihat, cek, ada. Kemudian tadi yang ada gambar, apakah gambarnya ada atau tidak? Kita cek. Nah, di sini gambarnya tidak muncul ya Bapak Ibu. Nah, karena kita belum mengupload gambarnya.
maka kita harus upload terlebih dahulu gambarnya. Di mana kita harus mengupload? Kita ke menu bank soal, di sini ada file pendukung, maka silahkan diklik file pendukung. Nah, ini gambar-gambar yang sudah diupload oleh Bapak Ibu yang sudah mengerjakan. Nah, di sini silahkan diupload gambar Bapak Ibu soalnya. Misalnya di sini saya tambahkan gambar. Kemudian tadi saya harus mengupload yaitu gambar prosesor ya. Nah, gambar ini kita upload, kita ke download, kemudian bahan. Nah, di sini gambar prosesor. Bila mana Bapak Ibu gambarnya banyak, maka silahkan bisa langsung menekan tombol kontrol pada keyboard, kemudian pilih gambar lain. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, karena tadi gambarnya saya cuma satu, maka di sini saya pilihnya satu saja. Oke, open. Nah, ini sudah berhasil diupload Bapak Ibu. Silahkan kita cek. Nah, sini sudah ada. Kita cek kembali di daftar bank soalnya. Nah, di sini ya nomor 2 ini kita lihat. Nah, alhamdulillah sudah muncul sekarang Bapak Ibu gambarnya seperti ini. Jikalau ada yang harus diedit ataupun ada kesalahan, silahkan Bapak Ibu bisa langsung diedit di sini. Oke, mungkin cukup sekian Bapak Ibu pembahasan pembuatan soal PAT dengan menggunakan template Excel. Nah, bila mana ada pertanyaan ataupun kesulitan, silahkan bisa ditanyakan di grup WA ataupun bisa melalui Japri. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.